Puji Tuhan, haleluya. Segala keberadaan kita sampai dengan saat ini adalah bukti cinta kasih dan kemurahan dan kebaikan Tuhan atas kita. Dan sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan membaca dan melihat apa yang Tuhan akan katakan bagi kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, biarlah kami pada kesempatan ini kami boleh mempelajari kembali sedikit daripada kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada kami pengertian dan kemampuan bagi kami untuk boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami pada kesempatan ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan renungan pada hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini dalam program Yesus Kuatku, firman Tuhan diambil dalam Roma 1 ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dengan judul Live by Faith. Dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, bahwa orang benar seharusnya hidup bertolak dari iman kepada iman. Bahwa orang benar akan hidup oleh imannya. Bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya. Di dalam Ibrani yang ke-11 ayat yang pertama, dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat. Tidak mudah bagi seseorang untuk dapat percaya begitu saja terhadap siapapun, terhadap apapun yang tidak dia lihat buktinya sebelumnya. Rasul Thomas, murid daripada Tuhan Yesus, juga memiliki ketidakpercayaan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan dia berkata kepada teman-temannya, sebelum aku melihat bekas luka dan aku mencucukkan jariku di lubang tangan dan di lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Itulah yang terjadi di seputaran kita. Tetapi firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, bahwa sebab kita ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi, dalam 2 Korintus 5 ayat ke-7 dikatakan, kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dalam Roma 10 ayat ke-17 dikatakan bahwa iman itu timbul, bahwa iman itu tumbuh akan pendengaran firman Tuhan. Dan iman yang sudah kita terima, iman yang tumbuh, yang baru tumbuh itu adalah langkah awal bagi kita. Dan iman itu harus bertumbuh, berkembang, bertunas. Dan untuk bertunas, dia harus terus mendapatkan siraman air. Dia terus mendapatkan air untuk dia dapat bertunas, bertumbuh. Dan air itu berbicara tentang firman Tuhan. Ada suatu kesinambungan antara firman Tuhan dan iman yang kita miliki, dan itu tidak dapat kita pisahkan. Ada suatu hubungan yang sangat erat antara hubungan kita dengan Kristus, dan hubungan inilah yang seharusnya semakin hari semakin kuat, karena itulah yang menjadi landasan, menjadi pondasi, menjadi dasar, sehingga kita dapat meletakkan segala harapan kita kepada Kristus. Dengan iman kita dapat melihat bukti-bukti yang sudah Allah kerjakan bagi kita. Kita hidup setiap hari, dapat bernafas, itu adalah bukti daripada kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan dengan iman kita bisa melihat bahwa janji-janji Allah itu adalah sesuatu yang pasti, dan itu adalah menjadi milik kita. Sebuah kepastian yang daripada Tuhan yang akan menjadi milik kita. Dalam 2 Timotius yang ketiga, ayat yang pertama, Tuhan memberitahukan kepada kita, bagi kita orang-orang percaya, bagi kita anak-anak Tuhan,
bahwa akan ada masa yang sukar di hadapan. Dan masa yang sukar itu tidak berlaku bagi Tuhan. Sebab Tuhan itu Maha Kuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang heran. Tetapi Tuhan memberitahukan dan memperingatkan itu semua kepada kita, agar di dalam masa yang sukar itu kita harus tetap berpegang teguh terhadap iman percaya kita. Jangan mengandalkan apapun, sebab Tuhan sendirilah yang berjanji yang akan menyertai kita sekalipun di dalam masa kesukaran yang akan kita hadapi. Menjalani tahun 2024 yang baru berjalan beberapa bulan ini, yang kita perlukan adalah kita tetap memiliki landasan iman yang kuat. Kita tetap memiliki hubungan yang erat dengan Allah. Kita harus tetap memiliki iman yang teguh. Karena kesukaran, tantangan itu pasti ada di hadapan kita. Dan jangan pernah kita dengan segala kekuatan dan kemampuan kita mencoba untuk menghadapi itu tanpa Tuhan. Firman Tuhan katakan, hanya dengan iman sebesar biji sesawi saja kita dapat memindahkan gunung-gunung. Gunung-gunung kesukaran, gunung-gunung tantangan, apapun. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Allah yang beserta dengan kita. Dan yang kedua, jangan pernah menukar iman percaya kita. Entah karena kesukaran, entah karena masalah, entah karena tantangan. Bahkan karena kesenangan-kesenangan yang ada di dunia ini yang hanya bersifat sementara. Jangan pernah kita menukar iman percaya kita. Firman Tuhan juga katakan bahwa akan banyak orang di akhir zaman ini yang akan murtad, berubah percaya, tidak lagi mengakui Allah sebagai Tuhan. Karena dia lebih mementingkan dan mengandalkan dirinya sendiri. Bagi kita yang Tuhan mau adalah tetap berjalan dengan iman, tetap bertumbuh di dalam iman. Karena semua yang Tuhan firmankan itu pasti digenapi Tuhan. Kadang Tuhan memberikan kepada kita, meluaskan segala sesuatu yang terjadi, tantangankah, kesulitankah. Tujuannya adalah memberikan agar iman kita itu teruji, agar kita itu dapat terus bertumbuh. Tetap kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita hari-hari. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa hidup tanpa iman membuat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kita percayakan semua kehidupan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang akan bertindak, menolong dan membela kita. Puji Tuhan, demikian renungan pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami boleh mengamini firman Tuhan pada kali ini dan ajar kami untuk senantiasa terus bersandar berharap kepada Engkau, dan kami tetap mengandalkan Engkau di dalam apapun yang harus kami hadapi di muka. Kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan, dan biarlah tangan Tuhan yang kuat dan berkuasa itu dan Roh Tuhan yang senantiasa memberikan kemampuan kesanggupan bagi kami untuk kami boleh menjalani hari-hari kami. Dan biarlah iman kami semakin dikuatkan, iman kami semakin diteguhkan dengan tetap berserah mengandalkan kepada Engkau semata. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa sembahyang kami ini. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat. Puji Tuhan.